Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang selalu kita rasakan. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 11 yang ustazah sayangi karena Allah? Insya Allah hari ini dalam keadaan sehat ya Ananda ya, dalam keadaan siap belajar dan selalulah fokus untuk belajar. Nah, siapkan pulpen, catatan, silahkan dicatat apa yang ustazah sampaikan. Ustazah ingatkan masih ada beberapa orang yang belum mengumpulkan tugas. Nah, ustazah kasih waktu sampai hari Sabtu pagi. Beberapa orang, kalau memang tidak juga masuk tugas, nanti akan ustazah share nama-nama yang tidak mengumpul tugas di grup ya Ananda ya. Ustazah berharap anti tetap konsisten dengan tugas-tugas, apapun mata pelajarannya, kerjakanlah tugasnya dengan serius, walaupun kita masih belajar dengan cara daring. Ya Ananda, jangan dibawa santai, walaupun belajar dari rumah. Baiklah anak-anak ustazah semua, kita kembali di materi kita yaitu di bab 2, yaitu wirausaha produk rekayasa sistem teknik. Nah, mudah-mudahan anak-anak ustazah sudah ada yang berusaha mencari tahu apa itu tentang sistem teknik. Dan ustazah anggap semua sudah paham dengan apa itu produk rekayasa sistem teknik, karena selama 1 pekan ini ustazah tunggu tidak ada yang bertanya satupun. Jadi ustazah simpulkan anak-anak ustazah memang sudah paham. Baiklah Ananda, kita lanjutkan materi kita hari ini, masuk ke bagian yang B kemarin ya. Nah, perencanaan usaha produk sistem teknik sudah kita pelajari ya anak-anak ya. Saya memang menganggap anti semua sudah paham, karena memang tidak ada pertanyaan yang datang. Saya ingatkan. Nah, kita sudah mempelajari tentang ide dan peluang usaha sistem teknik. Kita sudah membahas juga tentang sumber daya yang dibutuhkan, dan juga kita sudah membahas tentang administrasi usahanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem produksi usaha sistem teknik. Kemarin sedikit sudah kita bahas. Yang pertama yaitu aneka produk sistem teknik. Nah Ananda, secara umum sistem teknik ini adalah mempermudah kerja manusia sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, usaha sistem teknik ini mempermudah kerja manusia. Nah, apa itu sistem teknik? Nah, kita ulas sedikit apa itu sistem teknik ya Ananda. Sistem teknik adalah pendekatan multidisiplin ilmu untuk menciptakan atau mengelola sistem yang besar dan rumit yang mampu memenuhi kebutuhan teknis maupun bisnis. Nah, sekedar anak-anak ustazah tahu, teknik sistem atau sistem teknik dikembangkan oleh NASA sejak tahun 1940-an. Nah, banyak dipakai yaitu dikembangkan pada proyek-proyek kedirgantaraan dan pertahanan. Nah, itu sekilas ya Ananda ya. Jadi sistem teknik ini adalah mempermudah kerja manusia sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang pertama kita pelajari di sini adalah aneka produk sistem teknik. Apa saja alat-alatnya? Yang A adalah alat pencetak barang briket. Apa briket kemarin? Yaitu arang briket, yaitu arang yang berbentuk kotak yang dijadikan sebagai bahan bakar. Nah, alat pencetak barang briket adalah kempa yang berfungsi mencetak tepung arang dengan ukuran mesh tertentu yang telah
Alhamdulillah. Yang telah dicampur dengan perekat kanji sehingga menjadi briket arang dengan ukuran dan bentuk tertentu seperti kubus, ya Ananda ya, ada yang berbentuk bulat tabung atau bulat pepat. Nah, tekanan yang dihasilkan oleh Kempa selain manual dapat juga berasal dari hidraulik maupun tekanan mekanik menggunakan ulir. Nah, di bawah ini adalah contoh alat pencetak arang briket. Kemarin sudah Ustazah jelaskan sedikit ini tentang kinerja alat-alat ini adalah dudukan pres. Nah, dudukan pres ini rumah pres. Di sini akan kita masukkan nanti bubuk arangnya ya Ananda ya. Nah, ini pres bawah, ini pres atas. Nah, seperti ini hasilnya. Ini yang hitam ini adalah arang briketnya yang akan menjadi bentuk kotak. Ya, Ananda ya. Nah, paham ya, Nak ya? Oke, kita masuk yang kedua, alat pengering hasil pertanian. Nah, Ananda, alat pengering hasil pertanian menggunakan bahan seng yang diberi warna hitam dengan tujuan untuk menyerap panas. Sinar matahari diserap oleh benda seng berwarna gelap dan diteruskan ke dalam ruang oven. Nah, ini dia contoh gambarnya. Nah, alat ini dibuat untuk mengurangi kadar air hasil pertanian dan baki ya, Ananda, baik kita lanjutkan. Alat ini dibuat untuk mengurangi kadar air hasil pertanian dan baki atau tray yang berfungsi sebagai wadah bahan yang dikeringkan di dalam ruang pengering pada proses penjemuran secara alami sehingga mengenai permukaan bahan yang akan dikeringkan. Nah, Ananda, kalau dahulu kayak untuk menjemur padi atau gabah, nah masyarakat kita akan menjemur langsung di bawah matahari. Dengan cara bagaimana? Dengan alas terpal atau tikar yang memang khusus dipakai untuk menjemur gabah atau padi atau jagung atau gandum atau apapun lah hasil pertanian di Ananda, entah kacang-kacangan gitu. Mohon maaf ya, ada gangguan. Ya, saya kayak Ustazah bilang tadi, dahulu masyarakat kita untuk menjemur hasil pertanian, entah itu berupa padi atau gabah, jagung, kedelai, gandum, itu mereka akan menjemur langsung di bawah sinar matahari dengan cara yang tradisional atau manual, itu dengan cara mengembangkan sebuah alas, entah itu berupa terpal, kemudian hasil pertanian tadi diletak merata. Nah, kemudian dalam waktu misalnya 1 jam apa 2 jam diaduk gitu atau dibalik gitu ya Ananda ya, biar panasnya merata. Nah, dengan adanya sistem teknik ini itu memudahkan kinerja masyarakat kita, mempermudah pengerjaannya dalam menjemur, mengeringkan hasil gerabah tadi atau hasil pertanian tadi, tidak tanpa harus lagi menjemur langsung di bawah matahari. Dengan adanya alat yang bernama alat pengering hasil pertanian tadi, nah yang seperti kita lihat seperti rumah kecil ini, namun di sini bukan sekedar rumah biasa ya Ananda ya, ini ada benda seng.
benda seng yang bertujuan untuk menyerap sinar matahari. Nah, di dalamnya akan ditaruhkan hasil pertanian sehingga proses penjemuran secara alami sehingga mengenai permukaan bahan yang akan dikeringkan. Nah, pahami Ananda. Yang ketiga masuk ke kompor batik. Nah, kalau dahulu anak-anak ustazah, kompor batik itu masih manual. Pakai minyak tanah atau minyak lampu yang kita tahu ya, terus pakai sumbu. Nah, dengan adanya sistem teknik ini, kompor listrik untuk membatik digunakan untuk menggantikan kompor sumbu tadi yang menggunakan minyak tanah yang Ustazah bilang tadi. Yang kenapa? Karena memang sudah susah untuk mendapatkan yang namanya minyak tanah atau minyak lampu. Nah, hal ini dapat menghemat biaya produksi sebentar ya Ananda ya. Ustazah mohon maaf atas gangguan tadi, tiba-tiba menyerang. Baiklah Ananda, Ustazah ulangi. Kompor listrik untuk membatik digunakan untuk menggantikan kompor sumbu yang menggunakan minyak tanah yang saat ini sudah jarang didapatkan. Hal ini anak-anak ustazah tahu minyak tanah yang biasa kita sebut dengan minyak lampu. Nah, hal ini dapat menghemat biaya produksi untuk memanaskan lilin atau malam untuk membatik. Nah, kompor listrik didesain menggunakan elemen pemanas yang dibuat spiral yang dialiri arus listrik AC 220 volt atau per 50 Hz, mengkonversi dari energi listrik menjadi energi panas. Kompor dilengkapi dengan saklar push button dan potentiometer serta lampu indikator. Nah, ini anak ya, lampu indikatornya. Nah, ini contoh gambarnya ya. Jadi anak-anak ustazah, alat listrik ini mempermudah proses dalam membatik. Kalau dulu orang membatik masih memakai kompor minyak tanah atau minyak lampu, dibakar sumbunya, memakai korek atau mancis, baru dihidupkan. Nah, menunggu dulu apinya naik, apinya rata segala macam. Nah, sekarang dengan adanya sistem teknik mempermudahkan para pengrajin batik dan yang paling jelas adalah menghemat biaya produksi. Ya, Nanda paham ya? Nah, yang ke bagian D adalah alat pengambilan zat warna alam indigo. Nah, ini juga di dalam proses membatik atau pewarnaan. Zat alam indigo. Nah, proses pengambilan zat alam indigo pada dasarnya adalah bagaimana melakukan aerasi pada cairan hasil rendaman daun dari tanaman Indigofera tinctoria. Nah, pada gambar di bawah anak-anak ustazah bisa melihat alat untuk pengambilan zat warna alam indigo melalui sirkulasi cairan dengan menggunakan pompa memungkinkan terjadinya proses aerasi. Pada saat pompa bekerja, cairan pada tangki A diisikan ke dalam tangki B melalui sprayer S sampai volume tertentu. Nah, proses aerasi berlangsung pada saat air dispraykan melalui sprayer S. Cairan ditampung pada tangki C jika proses aerasi selesai. Nah, ini Ananda ya, alat untuk pengambilan zat warna alam indigo. Nah, mungkin anak-anak ustazah heran, apa itu zat warna alam indigo? Itu zat warna alam yang diambil dari tanaman Indigofera. Nah, jadi dipakai untuk membatik, untuk mewarnai kain sutra, kain apapun. Nah, ini prosesnya.
Ya, Ananda ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, produk peralatan sistem teknik anak-anak, diantaranya yang lainnya diantaranya alat pembuat tepung. Nah, misalnya alat pembuat tepung terdiri dari dua komponen utama, yaitu penghalus dan penyaring. Penghalus dapat berupa grind, yaitu pertemuan dua buah logam yang berputar berlawanan arah dan menghancurkan benda yang hendak dihaluskan. Penyaring berfungsi mengayak tepung dengan ukuran mes tertentu. Produk peralatan presa gambir, alat berbentuk kempa atau tekanan yang dihasilkan baik dari tenaga hidrolik maupun mekanik. Spinner sebagai salah satu alat yang digunakan untuk memisahkan produk olahan dari cairan atau minyak. Nah, contohnya, gambar di bawah ini ya, Ananda Ustazah ya, alat untuk menghaluskan tepung. Nah, kadang alat untuk menghaluskan cabai, ada macam-macam ya anak-anak Ustazah ya. Nah, ini ada produk peralatan sistem teknik. Ustazah harap dengan melihat contoh-contohnya ini dari atas tadi, mulai dari contoh pertama tadi adalah alat pencetak arang briket sampai kepada alat penghalus tepung ini, mudah-mudahan anak Ustazah bisa menyimpulkan apa-apa saja alat sistem teknik tersebut. Nah, ternyata setelah kita teliti dan kita amati ya anak-anak Ustazah ya, kita sehari-hari biasa menggunakan alat-alat sistem teknik ini. Nah, misalnya dalam menggiling cabai misalnya. Nah, kalau anak-anak Ustazah mau menggiling cabai 1 goni misalnya atau 1 ton kan tidak mungkin pakai blender. Nah, anak-anak Ustazah membutuhkan alat penghalus cabai. Dia mirip dengan alat penghalus tepung. Ya, anak-anak Ustazah ya. Termasuk juga di situ alat pemeras santan. Nah, juga termasuk alat masuk produk peralatan sistem teknik. Yang tadinya orang memeras santan hanya dengan menggunakan 2 tangan. Dan mungkin ya anak-anak Ustazah ya, santan yang keluar mungkin tidak semaksimal kalau diperas dengan alat. Nah, sekarang dengan memakai alat pemeras santan itu, santan yang keluar dari parutan kelapa akan maksimal. Nah, itu tadi contoh-contoh alat, contoh-contoh produk peralatan sistem teknik. Mudah-mudahan anak-anak Ustazah paham ya. Kita lanjut. Nah, yang kedua, kita masuk ke manfaat produk usaha sistem teknik. Kalau yang pertama tadi adalah aneka produk usaha sistem teknik. Kalau yang kedua kita masuk ke manfaat produk usaha sistem teknik. Nah, manfaat karya rekayasa produk peralatan sistem teknik. Yang pertama adalah yang A, keberadaan karya produk usaha sistem teknik memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat yang menggunakannya. Ya, anak-anak Ustazah juga pasti merasakan manfaat dari ini semua. Menggiling cabai tidak capek lagi, cukup di blender. Memeras santan tidak usah pakai tangan, langsung diperas pakai mesin pemeras santan. Ya, anak-anak Ustazah ya. Nah, yang B, solusi peningkatan produktivitas dan efektivitas dalam menjalankan produksi usaha rumahan atau home industry. Ya, solusi ya Ananda ya. Jadi usaha-usaha home industry tidak hanya betul-betul manual. Jadi dengan adanya peralatan sistem teknik dapat menghemat biaya produksi, menghemat tenaga, dan menghemat waktu. Nah, yang C, memberikan kemudahan, meningkatkan kualitas dan jumlah dalam berproduksi. Nah, dengan adanya anak-anak Ustazah, dengan adanya peralatan sistem teknik ini, nah kerja lebih mudah. Nah, kualitas dan jumlah dalam memproduksi juga bisa meningkat. Yang D yaitu memacu kreativitas dan inovatif pembuatannya untuk terus berkarya mencapai optimal. Yang E adalah yang terakhir, terciptanya lapangan pekerjaan untuk mewujudkan karya inovasi. Ya, dengan adanya peralatan-peralatan dari sistem teknik tadi timbul kreativitas. Ya, timbul kreativitas sehingga tercipta lapangan kerja untuk mewujudkan karya-karya yang inovasi atau yang baru. Ya, anak-anak Ustazah paham ya sampai di situ?
Oke, anak-anak ustazah. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, potensi usaha sistem teknik di daerah. Nah, sesuai dengan tema kita adalah wirausaha rekayasa dari produk sistem teknik. Nah, sekarang kita mencari tahu potensi usaha apa saja dari sistem teknik yang ada di daerah. Nah, anak-anak ustazah, sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya budaya sebagai potensi usaha sistem teknik tersebar di daerah kepulauan Indonesia. Bahan baku yang disediakan alam dan potensi jumlah penduduk serta keragaman budaya dari berbagai provinsi di Indonesia menjadi bagian yang potensial dalam menjalankan usaha sistem teknik. Produk yang dibuat dapat mendatangkan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat di daerah. Usaha peralatan sistem teknik dikembangkan untuk mewujudkan produk yang memiliki nilai ekonomis. Ya, Nana Ustazah ya. Nah, budaya Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan yang perlu terus dikembangkan dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan. Kita sering melihat ya anak-anak ustazah di daerah-daerah banyak aktivitas penduduk melakukan kegiatan yang sifatnya turun-temurun dalam memenuhi kebutuhan. Misalnya dalam batik, tenun adalah produk yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat di sekitar kita. Kita mengenal batik tenun sebagai sumber daya yang diakui dunia sebagai kekayaan budaya Indonesia. Perkembangan budaya melalui potensi yang tersedia dapat dilakukan dengan pola teknoekologis sebagai salah satu bentuk sistem dengan menggabungkan antara teknologi dan lingkungan yang dapat dijaga keseimbangannya. Nah, anak-anak ustazah, nah ini contoh pohon indigo tadi. Nah, dalam proses produksi pembuatan batik dan tenun, salah satunya adalah pewarnaan, ya Ananda ya. Kalau tidak ada pewarnaan, batik itu tidak akan jadi batik. Namanya bukan batik kalau dia tidak mengalami pewarnaan. Nah, tenun juga, kalau dia tidak ada pewarnaan benang, akan muncul tenun yang putih polos. Nah, salah satunya adalah pewarnaan. Pewarnaan secara alami pada kain batik dan tenun sangat disambut baik oleh masyarakat Indonesia dan memiliki nilai jual tinggi karena merupakan produk yang ramah lingkungan dan sudah menjadi bagian dari gaya hidup atau lifestyle dalam kehidupan di masa sekarang untuk ramah pada lingkungan. Nah, anak-anak ustazah, tidak hanya dalam plastik ya. Misalnya sekarang pakai plastik yang ramah lingkungan. Nah, pergi belanja memakai plastik yang ramah lingkungan. Tidak hanya itu, di dalam dunia tekstil pun sedang digemari yang namanya warna alami. Nah, apa warna alami itu? Ya tadi yang memakai indigo vera tadi, pewarnaan indigo tadi, pewarna alam indigo. Nah, pengembangan zat alam itu diambil dari tumbuhan. Nah, pengambilan zat warna alam dalam hal ini warna biru yang diambil dari tanaman nila. Nah, asazah tanaman nila. Pada gambar di samping memiliki kekhususan tersendiri. Nama umum dagang nila dan jenis tanaman ini sering disebut indigo atau Indian indigo. Bahasa Inggrisnya tom atau tarum bahasa Indonesia. Jadi kalau kita membilangnya pohon tom atau tarum ya Ananda ya. Nah, kalau tagung tayom atau tayung itu bahasa Filipina. Kram atau nako bahasa Thailand, cam atau Vietnam atau tarom bahasa Malaysia, tetap dengan pohon yang sama ya anak-anak ustazah, cuman penamaannya setiap negara berbeda. Kalau kita membilangkannya tanaman nila, tanaman tom atau tarom.
Ini banyak berada di sekeliling kita. Dia kalau di daerah penghasil batik biasanya ini dipelihara oleh petani. Kalau untuk sekitar kita ini menjadi semak belukar ya anak-anak ustazah ya. Nah, proses pengambilan zat warna alam indigo pada industri rumah masih menggunakan proses yang lebih dominan menggunakan tenaga manusia, yaitu pada proses kebur atau aerasi. Dan untuk mempermudah proses aerasi dapat menggunakan alat kebur atau spray aerator, yaitu alat yang tadi kita lihat ya. Nah, di bawah ini akan kita bahas ya anak-anak ustazah tentang perencanaan produksi tom spray aerator untuk zat warna alam indigo. Akan kita bahas lebih rinci ya anak-anak ustazah ya. Nah, perencanaan zat warna perencanaan produksi tom spray aerator untuk zat warna alam atau indigo. Nah, ini contoh alat nih anak-anak ustazah ya. Ini contoh alatnya. Ini ada sprayernya, pressure gauge-nya, tangki penampung ya. Ini adalah keran pengatur, ini adalah rangka untuk berdirinya alat, dan ini adalah pompa air. Ya, anak-anak ustazah, inilah contoh alat yang dinamakan spray aerator. Spray aerator itu untuk mendapatkan warna alam indigo tadi. Nah, yang kelima yaitu alat dan bahan yang dibutuhkan. Apa saja alat yang dibutuhkan untuk membuat spray aerator tadi? Nah, pertama, pembuatan spray aerator dan zat warna alam indigo. Yang pertama adalah pembuatan tangki dapat disubstitusi dengan drum bekas. Ya, Ananda, alatnya bisa dibuat sendiri dengan sistem teknik. Ya. Yang kedua, sprayer dapat dimodifikasi dengan paralon yang diberi lubang banyak. Kemudian pipa paralon untuk sirkulasi larutan yang dipompa. Nah, pompa air, saklar dan kabel dapat diperoleh di toko material. Yang kelima, rangka penompang tangki, tanaman Indigofera tinctoria, kapur CaO, larutan CaO atau kapur tohor. Ya, anak-anak ustazah tetap dia memakai kimia di sini ya. Namun bahan utamanya adalah di tanaman Indigofera. Nah, kenapa dia memakai kimia di sini? Dia untuk mengeluarkan warnanya. Nah, yang keenam anak-anak ustazah, kita mempelajari proses produksi tom spray aerator untuk zat warna alam indigo. Nah, untuk proses produksi dalam pembuatan zat warna alam yang dikembangkan dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pembuatan alat spray aerator, yang B, pembuatan zat warna alam indigo biru. Nah, anak-anak ustazah, spray aerator sebagai alat yang digunakan untuk pengambilan zat warna alam indigo biru yang biasa digunakan untuk pewarnaan batik, tenun dan denim. Bahan baku zat warna alam ini berupa daun nila yang diolah melalui proses perendaman selama 24 jam. Nah, proses aerasi dan proses pengendapan. Hasil akhir berupa produk pasta atau powder indigo biru yang mempunyai nilai jual cukup tinggi. Ini masya Allah ya anak-anak ustazah, harganya ini dan ini sangat dicari. Jadi tanaman indigo itu, seorang petani indigo dia masya Allah lah dalam mengembangbiakkan tanah Indigofera tadi untuk dibuat menjadi, diolah menjadi pewarna biru sehingga menjadi pasta atau powder indigo. Nah, yang pertama kita masuk ke proses pembuatan spray aerator. Ya, anak-anak ustazah ya. Proses pembuatan spray aerator. Nah, material bahannya apa saja? Material bahan atau bahannya bagian sprayer ya, bagian tangki penampung, bagian rangka dan pemipaan. Nah, kemudian baru masuk proses produksi sehingga tercipta sebuah spray aerator. Nah, alatnya, alat pendukung dalam proses tangki produksi. Nah, seperti itu ustazah bilang yang pertama tadi, alatnya apa saja? Kita membutuhkan misalnya drum bekas ya anak-anak ustazah ya, atau pompa air, saklar dan kabel yang kita beli itu termasuk ke dalam alat. Nah, itu secara garis besar pembuatan spray aerator. Nah, ini adalah gambar proses pembuatan spray aerator ya, anak-anak ustazah ya. Nah,
Anak-anak ustazah, spray aerator dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama penyediaan sprayer, terus ada pompa, pemipaan, dan tangki penampung. Prinsip dasar dari proses ini adalah aerasi, yaitu mengkotakkan cairan dengan udara. Sprayer bisa disubstitusi diganti dengan pipa paralon yang diberi beberapa lubang. Penyediaan reservoir atau tangki penampung dapat disubstitusi dengan menggunakan drum bekas minyak. Nah, ini drum bekasnya. Ya, anak-anak ustazah, sebenarnya kita bisa praktek membuat ini. Dan kalau kita bisa praktek membuat ini, kita bisa membuat warna alam. Tapi kadar Allah, waktu belum mengizinkan. Insya Allah suatu saat kita bisa belajar membuat sprayer ini, tangki sprayer indigo ini. Kita bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang bisa membuat warna indigo. Tanamannya banyak sekali anak-anak ustazah berada di sekitar kita. Kalau ustazah kadang sepanjang jalan ya anak-anak ustazah ya, kalau lagi berangkat ngajar itu misalnya, lihat begitu banyak, ada pohon tom gitu ya kan, ada pohon nila tadi itu, ya masya Allah bisa kita manfaatkan. Tapi kadar Allah keadaan tidak mengizinkan. Nah, baiklah anak-anak ustazah, kita cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya. Baiklah anak-anak ustazah, semoga anti semua paham. Kalau memang ada yang kurang dipahami dari materi hari ini, silahkan hubungi ustazah, silahkan bertanya, insya Allah ustazah jawab. Kalaupun tidak terjawab langsung, pasti ustazah jawab insya Allah. Tapi kalau tidak ada yang bertanya seperti minggu kemarin, ustazah anggap anak-anak ustazah memang semua sudah paham. Baiklah anak-anak ustazah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.